Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zulkaidah pada aksi nyata 2.2 tentang pembelajaran sosial dan berbasis kesadaran penuh dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi jaringannya sebentar. Baiklah Ananda Ibu semua, demi kelancaran pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Aldo, ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Aldo yang telah memimpin doa. Semoga doa yang dibacakan tadi, pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan sukses untuk Ananda semua. Dan Ananda semua bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan lagi, Ibu ingin tahu suasana hati Ananda pada saat ini. Silakan Ananda tulis di papan komentar suasana hati Ananda pada saat ini. Silakan. Iya. Baik Ananda semua, Ibu lihat ya, sudah banyak yang menulis ya. Walaupun pada saat ini jaringan kurang mendukung ya, atau sepertinya tidak mendukung kita, tapi bukan berarti Anandanya patah semangat. Iya, Ibu bacakan. Yang pertama ada Aldo yang menuliskan sekarang lagi kurang bahagia. Iya, ada lagi. Ternyata ada yang lagi galau ya. Berikutnya ada, usah membacakan namanya ya. Ada yang lagi tidak enak badan.
Kemudian ada lagi capek. Wah, banyak yang capek ya. Tapi banyak yang berbahagia ya. Iya, bahagia. Iya, lanjutnya bahagia lagi. Alhamdulillah, senang. Ya, lapar Bu. Wah, ada yang lapar ternyata ya. Iya, capek Bu. Suasana hati saya lagi galau Bu. Masih ada yang galau. Oke, berikutnya bahagia. Iya, bahagia lagi. Wah, ternyata ya sebagian besar Ananda berbahagia pada saat ini. Namun masih ada juga yang kurang enak badan. Ada yang kesal. Kesal sama siapa ya? Kesal sama ibu? Mudah-mudahan bukan ya. Ini kesalnya entah siapa ya. Ada lagi kurang mood. Ya, ada kurang semangat. Ada lagi pokoknya tidak enak badan. Terus, wah banyak ya yang kurang enak. Tapi ada lagi berbahagia, senang, wah gembira. Baik, karena suasana hati Ananda saat ini banyak yang kurang bahagia ya. Ada yang tidak semangat. Nah, sekarang ibu mau ngajak kalian untuk stop sejenak semua aktivitas pada hari ini. Ibu mau mengajak kalian untuk refleksi, untuk mengembalikan diri Ananda sendiri agar refresh lagi sehingga bisa fokus lagi. Caranya, silakan kamera Ananda dibuka ya, semuanya dibuka karena ibu mau melihat apakah benar-benar Ananda mempraktikkan. Kita akan praktik sama-sama ya. Nah, kita mulai. Sekarang pejamkan mata Ananda. Ibu juga pejamkan mata ya. Jadi Ananda juga silakan pejamkan mata dengan rileks ya. Benar-benar rileks. Kosongkan pikirannya. Kosongkan pikiran. Pusatkan pada satu titik. Silakan kamu tarik napas pelan-pelan. Kamu rasakan aliran udara yang masuk ke dalam hidupmu dan ke dalam paru-paru. Ambil napas, rasakan pelan-pelan. Kemudian dihembuskan pelan-pelan. Rasakan keluarnya udara dari dalam dada Ananda melalui mulut. Ulangi sekali lagi. Tarik napas bersama-sama, kemudian hembuskan pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Rasakan sensasinya. Sekarang silakan dibuka matanya. Baik, sekarang sudah terasa rileks ya. Tidak ada lagi yang merasa galau ya. Semuanya berbahagia. Berjalan dengan lancar dan Ananda bisa menikmati dan menerima apa yang ibu sampaikan. Nah, baik, ibu mengingatkan kembali kepada Ananda bahwa kita sudah masuk pada bab 5, yaitu materi kita tentang teks negosiasi.
negosiasi. Mungkin Ananda masih ingat ya tentang teks negosiasi. Nah, pada pembelajaran kali ini indikator kita adalah, siapa yang masih ingat? Indikator kita adalah merumuskan teks negosiasi. Ibu ulangi lagi, materi kita mengevaluasi teks negosiasi secara lisan maupun tertulis. Dengan indikator yang harus kita capai adalah mengidentifikasikan struktur teks negosiasi. Kemudian menelaah kebahasaan teks negosiasi. Dan yang terakhir adalah menulis teks negosiasi berdasarkan struktur kebahasaannya. Nah, baik, pada materi ini Ananda pernah kan melakukan negosiasi? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Iya, pernah. Negosiasi tentang apa saja? Jual beli. Jual beli, apalagi? Nilai. Nilai itu dengan guru ya. Apalagi negosiasi apa yang pernah kita lakukan? Minta tolong buatin PR. Minta tolong buatin PR kepada siapa? Kepada kawan ya. Abang. Iya, baik. Artinya dalam negosiasi itu Anda pasti punya alasan ya. Alasan kita melakukan negosiasi. Nah, kira-kira apa ya alasan kita melakukan negosiasi? Supaya Pakai dipermudah. papan virtual tadi ya, papan jampor. Apa? Ayo. Alasan kita melakukan negosiasi, misalnya kan negosiasi dalam jual beli, ya pasti kita punya alasan kenapa kita melakukan negosiasi. Nah, misalnya alasannya karena ingin hal. Kemudian lagi untuk nilai tadi ya, ada yang mengatakan nilai. Nah, kenapa kita punya apa alasan kita melakukan negosiasi? Nah, kira-kira apa? Kalau tadi kalau tentang jual beli karena terlalu mahal rasanya gitu ya. Apa lagi? Mendapatkan keuntungan lebih. Gimana sayang? Mendapatkan keuntungan lebih. Ini mendapatkan untuk keuntungan yang lebih. Apa lagi? Kalau dalam jual beli itu alasan kita. Memperoleh kemudahan. Memperoleh kemudahan. Ya ingin memperoleh kemudahan itu alasan kita ya. Sebetulnya gini, nah alasan kita mengadakan negosiasi itu karena rasanya mungkin kita tidak sanggup melakukannya. Ya, mungkin kalau berupa pekerjaan atau nilai tadi ya, nilainya rasanya tidak mencapai ya atau belum memuaskan. Itu alasan kita bernegosiasi dengan guru. Kalau dengan belanja, alasan kita karena kalau berbelanja karena merasa terlalu mahal. Terlalu mahal. Tentu kita melakukan negosiasi. Nah, itu untuk alasan. Kemudian tujuan kita melakukan negosiasi tentu berdasarkan alasan tadi. Apa? Ingin meminta harganya yang lebih murah kalau berjual beli ya. Nah, kalau nilainya apa? Kenapa? Jadi alasannya nilainya tidak memuaskan. Jadi kalau tidak memuaskan, kita melakukan negosiasi. Kenapa? Apa tujuannya? Supaya apa? Ayo. Supaya nilainya naik. Coba Siska lagi yang jawab. Kenapa? Ayo. Balkis? Kenapa sayang? Pernah kamu melakukan negosiasi? Pernah. Misal nih, Ibu ulangi lagi misal. Ananda ingin bernegosiasi dengan guru. Alasan Anda melakukan bernegosiasi karena nilai Ananda rendah atau tidak memuaskan. Nah,
Kemudian apa tujuannya? Untuk apa kira-kira? Nah, untuk apa tujuannya karena nilainya tadi rendah itu apa? Supaya Untuk mencari jalan keluar biar supaya nilainya tinggi. mencari nilai jalan keluar supaya nilainya tinggi. Apa lagi? Untuk mencapai kesepakatan. Agar tercapainya kesepakatan. Agar nilainya tuh jadi memuaskan. Jadi kebalikan. Kalau berbelanja tadi karena terlalu mahal. Alasan kita ya. Nah tujuannya apa? Supaya harganya lebih murah. Itu tujuannya. Kalau nilai kita rendah, alasan kita kalau masalah nilai, kalau alasannya nilainya rendah, tentu tujuan kita agar nilainya lebih Tinggi. tinggi. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Apalagi ya yang kita lanjutkan? Tujuh melakukan proses pencapaian negosiasi. Bagaimana prosesnya? Nah, seperti kemarin mungkin sudah kita pelajari ya. Kesepakatan yang telah dicapai juga harus ada. Kalau tidak ada, nah, baik. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks negosiasi. Nah, dalam proses pembuatannya, keberadaan teks negosiasi ini wajib diperhatikan betul, meliputi bahasa yang digunakan, kalimat yang dibentuk, dan perintah serta penawaran yang disampaikan. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya penerapan unsur teks negosiasi adalah adanya bahasa persuasif yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian dalam sebuah teks negosiasi. Nah, tak hanya bahasa, cara membuat teks negosiasi pun penting dalam proses pemilihan kalimat. Seperti keberadaan konjungsi, kalimat efektif, kalimat langsung, kalimat kontras, dan kata pronomina. Nah, itu bagian dari unsur teks negosiasi. Agar lebih memahami, silakan Ananda simak contohnya yang ada pada buku teks Ananda yang sudah ada pada Ananda. Untuk melatih kemampuan Ananda, silakan kerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Nah, ada pertanyaan? Jika tidak ada, silakan Ananda kerjakan tugas Ananda yang ada pada Google Classroom berdasarkan kelompok yang sudah dibagi. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda, murah senyum dan suka bercanda. Saya Nur Ahadi Judansa, kelas 10 MIPA 6. Penyampaiannya menarik, asik, dan mudah dimengerti. Saya Lila Hafiza, saya senang belajar dengan Bu Zulkaidah dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dikarenakan Ibu itu selalu memberikan materi yang simpel tapi mudah untuk dipahami. Hai, perkenalkan nama saya Suryatwa Sianturi, kelas 10 MIPA 6. Kesan saya dalam mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Zulkaidah sangatlah seru, menyenangkan, dan juga penyampaian materi yang
diberikan oleh Ibu Zulkaidah kepada saya sangat mudah saya mengerti, dan juga cara mengajar Ibu yang asik dan juga tidak membosankan membuat saya lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Sekian dari saya.